Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Farah Firmansyah dengan NPM 23101039. Di sini saya akan mereview UAS dari mata kuliah perencanaan eksperimen yang berjudul Analisis Data Eksperimen dengan Metode ANOVA dan uji tukai pada Randomized Block Design. Untuk main points-nya, yang pertama itu adalah latar belakang eksperimen, yang kedua ada desain eksperimen, yang ketiga analisis statistik, yang keempat analisis dan penyelesaian soal, yang kelima refleksi kritis. Untuk poin yang pertama, latar belakang eksperimen. Latar belakang eksperimen ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan industri dalam menentukan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil proses. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi perlakuan atau faktor yang paling mengaruhi respon sehingga proses dapat dikendalikan dan dioptimalkan secara efisien. Yang kedua, desain eksperimen. Desain eksperimen ini menggunakan Design of Experiment atau DOE dengan faktor seperti chemical, bulk, solution, dan dice, serta variabel respon berupa hasil pengujian, misalnya jumlah partikel atau kekuatan tarik. Desain yang digunakan adalah Randomized Block Design atau RBD untuk mengendalikan variasi antar blok dan meningkatkan ketelitian analisis. Yang ketiga, analisis statistik. Analisis ini dilakukan menggunakan ANOVA di Minitab, dilengkapi uji lanjut 2K. Hasil menunjukkan bahwa beberapa faktor berpengaruh signifikan terhadap respon, sementara faktor lainnya tidak. Pemeriksaan asumsi dan penggunaan grafik mendukung kesimpulan bahwa model yang digunakan valid dan hasil analisis dapat dipercaya. Selanjutnya, analisa dan penyelesaian soal. Yang pertama, seorang ahli kimia ingin menguji pengaruh 4 bahan kimia terhadap kekuatan jenis kain tertentu, karena mungkin ada variabilitas dari satu gulungan kain ke gulungan lainnya. Ahli kimia memutuskan untuk menggunakan rancangan blok acak atau randomized block design dengan gulungan kain dianggap sebagai blok. Ia memilih 5 gulungan kain dan menerapkan keempat bahan kimia tersebut secara acak pada setiap gulungan. Hasil kekuatan tarik atau tensile strength diperoleh seperti berikut. Analisislah data dari percobaan ini, gunakan A sama dengan 0,05 dan buat kesimpulan yang sesuai. Langkah analisis di Minitab yang pertama, input data ke worksheet, chemical, bulk, respon, pilih menu, start, lalu ANOVA, lalu general linear model, lalu fit general linear model. Masukkan variabel respon Y dan faktor chemical bulk. Klik OK, lihat hasil ANOVA. Jalankan post HOC test 2K untuk perbandingan antar level. Hasil ANOVA. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor bulk berpengaruh signifikan terhadap hasil percobaan, sedangkan faktor chemical tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Artinya, perbedaan jenis atau variasi bulk menyebabkan perubahan yang nyata pada hasil respon, sementara perbedaan jenis chemical tidak memberikan perbedaan yang berarti. P value chemical sama dengan 0,121 tidak signifikan. P value bulk sama dengan 0,000 signifikasi. Yang kedua, 3 larutan pencuci berbeda sedang dibandingkan untuk mempelajari keefektifannya dalam menghambat pertumbuhan bakteri pada wadah susu 5 galon. Analisis dilakukan di laboratorium dan hanya 3 percobaan yang dapat dilakukan setiap harinya, karena hari dapat menjadi sumber variasi yang berpotensi. Peneliti memutuskan untuk menggunakan rancangan blok acak. Pengamatan dilakukan selama 4 hari dan datanya ditunjukkan di bawah ini. Analisislah data dari percobaan, gunakan A sama dengan 0,05 dan buat kesimpulan.
Hasil ANOVA. Berdasarkan hasil ANOVA, faktor solution dan dice berpengaruh signifikan terhadap respon. Uji 2K menunjukkan solution ketiga berbeda nyata dari solution 1 dan 2. Artinya, jelas jenis larutan dan lama waktu perlakuan berperan penting dalam menentukan hasil, sehingga pengendalian kedua faktor ini dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi respon. P value solution sama dengan 0,000 tidak signifikan, P value bold sama dengan 0,000 signifikasi. Selanjutnya hasil uji 2K. Hasil uji 2K dilakukan setelah ANOVA menunjukkan faktor solution dan dice signifikan terhadap respon. Hasilnya, grouping information menunjukkan bahwa solution 3 memiliki huruf kelompok berbeda, atau B dari solution 1 dan 2A. Artinya, solution 3 berbeda signifikan, sedangkan solution 1 dan 2 tidak berbeda nyata. Faktor dice meskipun signifikan pada ANOVA, tidak menunjukkan perbedaan besar antar level pada hasil 2K. Dengan demikian, jenis larutan atau solution merupakan faktor dominan yang menyebabkan variasi signifikan pada hasil eksperimen. Yang ketiga, buat plot atau grafik dari rata-rata kekuatan tarik yang diamati untuk setiap jenis bahan kimia dalam soal 4.8 dan bandingkan hasilnya dengan distribusi T yang diskalakan secara tepat. Kesimpulan secara tepat. Kesimpulan apa yang dapat kamu tarik dari tampilan grafik ini? Grafik di samping menunjukkan rata-rata kekuatan kain untuk 4 jenis chemical. Semua interval kepercayaan 95% saling tumpang tindih, menandakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antar bahan kimia. A sama dengan 0,05, namun secara numerik chemical 4 memiliki rata-rata kekuatan kain tertinggi. Perbandingan grand mean atau rata-rata keseluruhan 70,6 plus 71,4 plus 72,4 plus 72,6 atau 4 sama dengan 71,75. Polot STDF sama dengan 3,34. Distribusi T yang diskalakan A sama dengan 0,05. Karena kita pakai RBD dan N tiap perlakuan sama dengan 5, maka di F atau degree of freedom error sama dengan B kurang 1, T kurang 1 sama dengan 5 kurang 1, 4 kurang 1 sama dengan 12. T sama dengan 0,025 dibagi 12 sama dengan 2,179. Standard error of the mean atau SEM sama dengan Poulet STDF dalam kurung N sama dengan 3,34 dalam kurung atau 5 sama dengan 1,49. Maka 95% confidence interval atau T-scalet yang untuk grand mean sama dengan 71,75 kurang lebih 2,179 dikali 1,49 sama dengan 71,75 kurang lebih 3,25. Jadi interval gabungannya adalah 68,50 dikurangi 75,00. Dengan demikian, hasil perbandingan menunjukkan bahwa semua rata-rata tensile strength untuk chemical 1 sampai 4 berada dalam rentang distribusi T yang diskalakan secara tepat dalam kurung 68,5 dikurang 75,0. Ini berarti tidak ada perbedaan signifikan antar chemical pada taraf signifikasi A sama dengan 0,05. Dengan demikian, jenis bahan kimia tidak memengaruhi kekuatan kain secara nyata. Meskipun secara numerik, chemical 4 menunjukkan rata-rata tertinggi 72,6. Refleksi kritis. Kesesuaian desain eksperimen dan asumsi statistik. Penggunaan randomized block design sudah sesuai dengan tujuan penelitian karena mampu mengendalikan variasi antar unit percobaan yang tidak dapat dihindari. Analisis ANOVA tepat digunakan untuk membandingkan rata-rata perlakuan asumsi normalitas dan homogenitas varian umumnya terpenuhi, terutama setelah dilakukan transformasi pada data kasus tertentu sehingga validitas inferensi statistik dapat dipertahankan. Asumsi independensi juga relatif
terjaga melalui proses pengacakan dalam eksperimen. Kecukupan replikasi dan level faktor. Jumlah replikasi yang digunakan sudah memadai untuk mendeteksi perbedaan utama antar perlakuan. Namun, relatif terbatas untuk mengidentifikasi efek interaksi secara lebih rinci. Pemilihan level faktor sudah relevan dengan kondisi proses nyata, tetapi penambahan level pada faktor tertentu berpotensi memberikan informasi yang lebih komprehensif. Potensi bias dan sumber kesalahan. Potensi bias dapat muncul dari variasi kondisi lingkungan, kesalahan pengukuran, atau ketidakkonsistenan pelaksanaan perlakuan. Selain itu, ukuran sampel yang relatif kecil dapat meningkatkan ketidakpastian estimasi dan menurunkan kekuatan uji statistik. Usulan perbaikan desain. Jika eksperimen diulang, disarankan untuk menambah jumlah replikasi, memperketat pengendalian kondisi eksperimen, serta mempertimbangkan desain faktorial atau desain dengan lebih banyak level faktor. Pemeriksaan asumsi statistik sebaiknya dilakukan sejak tahap perencanaan, sehingga kebutuhan transformasi data dapat diantisipasi lebih awal. Mungkin itu saja untuk presentasi review UAS dari DOE ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.